Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Mutila, Wakasarpras SMP Laboratorium UM Malang. Hari ini, saya akan menunjukkan berbagai sarana prasarana dari sekolah kita. Saat memasuki area SMP Lab UM, kalian akan melihat pos satpam, dan Masjid Baitul Ilmi yang biasa kita gunakan untuk sholat di sekolah kita. Selanjutnya, kalian akan melihat lapangan yang kita beri nama Arena Arsimbo. Arsimbo di sini berarti Armada Simpang Bogor. Lapangan Lapangan di sini digunakan oleh anak-anak berolahraga, berkreasi, pentas seni, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, kalian bisa melihat di sebelah barat itu adalah gazebo. Gazebo di sini bisa digunakan untuk pembelajaran, bisa juga untuk action anak-anak ya. Di sebelah gazebo, di sini kalian bisa melihat taman ya. Taman tidak hanya di sebelah barat sini anak-anak, tapi ada juga di sebelah tengah gedung pembelajaran. Nanti di situ akan muncul air mancur dan sebagainya. Kalian bisa melihat juga di situ ada gazebo yang digunakan untuk pembelajaran apabila di kelas tidak memungkinkan atau pembelajarannya harus ada di luar kelas seperti itu. Kemudian di sini ada ruang band ya yang digunakan untuk eskul, ekstrakurikuler band ya, dan untuk latihan. Kemudian ada sanggar pramuka, ya, sanggar pramuka di sini digunakan untuk menyimpan alat dan untuk latihan-latihan yang berkaitan dengan pramuka.
Kemudian di sekolah sini juga ada koperasi siswa anak-anak, ya, ada koperasi siswa. Koperasi siswa ini menyediakan makanan dan minuman yang tentunya kita berpatokan atau mengacu pada Adiwiyata, ya, bebas plastik. Di sampingnya itu ada UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Ruang ini digunakan apabila anak-anak sakit, ya, sakit. Tapi kalau misalnya anak-anak sakit terlalu membahayakan, bisa langsung pulang atau dirujuk ke puskesmas, ya, atau ke klinik yang lain. Kemudian di sebelahnya ruang UKS, di sini ada ruang TU. Jadi anak-anak nanti yang berurusan dengan administrasi, misalnya masalah administrasi untuk data kalian, untuk membayar, untuk menyerahkan slip SPP, ya, itu kalian bisa lakukan di TU, ya. Di sebelahnya ruang TU itu ada ruang piket, ya. Ruang piket di sini ada petugas piket, ya, yang akan menghandle kalian apabila di pagi hari, ya, di pagi hari kalian misalnya telat dan sebagainya, itu di situ akan dicatat, ya, dicatat. Oleh sebab itu anak-anak nanti pada saat masuk itu tidak boleh terlambat, ya, seperti itu. Kemudian di ruang piket itu juga ada ruang tamu, ya, juga ada ruang tamu. Ruang tamu ini disediakan apabila orang tua kalian, ya, yang ke sekolah dan ingin menjumpai atau menemui, ya, guru, bapak ibu guru, bisa menunggu di sini, ya. Kemudian di sebelahnya ruang piket atau ruang tamu ini, ya, itu ada ruang kepala sekolah, ya. Kalian tahu kan anak-anak, ruang kepala sekolah itu, kepala sekolah adalah yang memimpin segala sesuatu yang ada dan bertanggung jawab yang ada di sekolah ini. Jadi kalian harus tahu tempatnya. Selanjutnya di samping ini adalah ruang guru, ya. Jadi Bapak Ibu guru, kalau kalian ingin mencari Bapak Ibu guru bisa di ruang sini. Kemudian kalian di sini akan melihat lab bahasa. Lab bahasa ini digunakan untuk pembelajaran, misalnya untuk praktikum, pas praktikum bahasa, ya, kalian bisa menggunakan lab yang tersedia. Kemudian di sebelahnya itu adalah lab IPA, ya. Lab IPA digunakan untuk praktikum mapel IPA, ya. Mapel IPA nanti bisa mencakup fisika, biologi dan sebagainya, ya, seperti itu. Setelah lab IPA, di sini di dekat tangga ini ada ruang tatip, ya. Ruang tatip ini digunakan untuk membina siswa-siswi yang bermasalah dengan tatip, nanti berurusan dengan kesiswaan. Kemudian di lantai 2 di atas atasnya ruang guru itu ada perpustakaan, ya. Perpustakaan ini digunakan bila anak-anak meminjam buku, ya, yang diperlukan untuk pembelajaran, bisa juga
anak-anak pada saat istirahat bisa membaca buku yang ada di perpustakaan. Biasanya ada hadiahnya loh. Anak-anak tadi sudah mengenal ruang lab bahasa dan lab IPA. Di sini juga ada lab komputer loh, jadi nanti kalian bisa belajar IT di lab komputer di sini, ya seperti itu. Di samping lab komputer, di sini ada ruang BK. BK adalah singkatan dari bimbingan konseling, ya. Di sini anak-anak jika mempunyai masalah bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru BK, karena BK adalah sahabat siswa. Kemudian di SMP Lab ini juga sudah mempunyai aula, ya, namanya Aula Arsimbo. Kalau lapangan Arena Arsimbo. Kalau aula Arsimbo. Sama, Arsimbo adalah Armada Simpang Bogor. Jadi kita ciri khasnya di situ. Ya, kemudian untuk di aula ini digunakan untuk misalnya ada pertemuan orang tua, ya. Kemudian untuk kegiatan pentas seni juga bisa, ya, atau seminar dan sebagainya. Kemudian di depannya aula, di situ ada klinik ICP, ya. Klinik ICP ini digunakan untuk bimbingan, ya. Apabila ada dari siswa ICP yang kurang jelas dan sebagainya, itu bisa ada bimbingan dan kita tempatkan di ruang ICP. Kemudian kalau ruang kelas kalian tentunya sudah tahu kan, ini kalian juga bisa melihat, ini adalah contoh kelas 7A, ya, seperti itu. Kemudian banyak sekali di sini kelas yang digunakan ada 25 kelas. Ya, kelas 7 ada 8 kelas, kelas 8 ada 9 kelas, kelas 9 ada 8 kelas. Kemudian selain itu ada fasilitas lain anak-anak, yaitu kamar mandi. Di sini kamar mandi ada kamar mandi putri, ada kamar mandi putra. Ya, untuk kamar mandi putri ada 2 lokasinya, yaitu di dekat Kopsis, kemudian sama di taman, dekat taman. Ya, seperti itu. Kamar mandi laki juga begitu atau putra, yaitu di sudut dekat taman sama di tengah. Nanti di situ tolong anak-anak, kebersihan daripada kamar mandi itu harus kalian jaga, karena ini adalah milik kalian sendiri, ya, seperti itu. Tuh. Kemudian di sini anak-anak untuk selain Kopsis yang menyediakan makanan dan minuman, anak-anak bisa membeli juga di kantin, ya. Di kantin ini akan menyediakan makanan, tentunya makanan yang disediakan adalah makanan yang sehat, ya, yang mengikuti aturan, ya. Kemudian ada ruang prakarya. Untuk ruang prakarya atau yang digunakan untuk mapel prakarya itu ada 2 tempat untuk praktikum anak-anak.
Yang pertama untuk praktek masak yaitu di ruang tata boga. Ya, kemudian untuk praktek keterampilan itu kalian bisa menggunakan ruang prakarya. Jadi bersebelahan antara ruang boga sama ruang prakarya. Seperti itu. Perkenalkan, di SMP Lab ini juga mempunyai fasilitas ya, air siap minum. Anak-anak jika haus bisa langsung mengambil air di sini ya. Ini bukan untuk mencuci tangan, tapi untuk minum. Kalian bisa membawa gelas sendiri atau membawa botol dari rumah ya, botol yang steril dari rumah. Nanti kita isi ulang di sini. Marilah kita rawat dan jaga sekolah kita, SMP Laboratorium UM Malang. Saya yakin kalian semua adalah generasi yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.